Baik, mari Bapak Ibu, saudara Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita akan berdoa, kita mohon Allah Roh Kudus menguasai kita semuanya. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya di mana kami akan merenungkan firman-Mu yang berkuasa itu. Hadirlah, bahkan terlebih khusus di dalam hati dan pikiran kami kuasai, supaya kami semua yang mendengarkannya sungguh tunduk kepada Allah yang berbicara. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Pakailah kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan. Kami percaya Allah Roh Kudus yang akan membuat kami mampu mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar satu tema yang berjudul pemberani yang menyangkal. Saudara ya, mari kita membuka dari kembali Yohanes pasal 18 ayat 15 sampai 27 saudara ya. Yohanes 18 ayat 15 sampai 27, mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya bersama-sama ayat 15 sampai ayatnya yang ke-27 saudara. Jika sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Simon Petrus dan seorang murid yang lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah bait ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Ya, sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu, tema hari ini bicara tentang pemberani yang menyangkal. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia adalah makhluk yang kompleks. Saudara dan saya adalah makhluk yang kompleks. Kita dapat memiliki keberanian dan kesetiaan, tetapi kita juga dapat gagal dan dalam saat-saat kelemahan kita. Nah, saudara, penyangkalan Petrus ini adalah pengingat bagi saudara dan saya, kita semua, bahwa diri kita semua manusia dapat berbuat salah.
Kita semua memiliki potensi untuk menyangkali apa yang kita yakini, terutama ketika kita di bawah tekanan. Saudara ya, kita semua memiliki potensi untuk menyangkali apa yang kita yakini, terutama ketika kita di bawah tekanan. Dan hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita akan memikirkan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi penyangkalan Petrus. Serta kita akan coba melihat bagaimana makna dari pengampunan dan pemulihan yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya di dalam cerita ini adalah mengapa Petrus menyangkal Yesus? Mengapa Petrus menyangkal Yesus, saudara? Bukankah Petrus baru saja beberapa jam sebelumnya Petrus ini yang berkata kepada Yesus, semua boleh tergoncang imannya, aku tidak. Bukankah Petrus juga yang berkata, bahkan aku mau turut mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi beberapa jam kemudian saudara, Petrus yang sama, yang demikian berani itu, yang kemudian dia berkata, bahkan dia bersumpah dan bersikeras menyangkal bahwa dia tidak mengenal atau muridnya Yesus. Saudara, dari apa yang kita lihat dari perkataan Petrus dan sikap Petrus ini, saudara, kalau saya mau bisa katakan inilah ciri orang yang mengandalkan diri. Orang yang mengandalkan diri, orang yang terlalu percaya diri, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, di satu titik suatu saat orang ini di dalam situasi tertentu akan berubah tidak seperti dirinya lagi. Saudara, orang yang mengandalkan diri, orang yang terlalu percaya diri, orang yang terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri, di satu titik saudara, di dalam situasi tertentu dia akan berubah tidak seperti dirinya lagi. Inilah Petrus, saudara. Dari seorang yang berani berubah menjadi menyangkal Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Petrus menyangkal Yesus. Saudara, saya mau katakan sesungguhnya saudara, alasan yang sama banyak orang pada saat ini, pada hari ini juga menyangkal Yesus. Saudara, mari kita memperhatikannya, saudara. Saudara, kalau kita melihat dari firman yang kita baca, Petrus itu tidak menyangkal Yesus karena dia takut akan hidupnya. Bukan, saudara. Bagaimana kita bisa tahu, saudara? Mari kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 18 tadi, saudara kasih Tuhan. Bahwa pada waktu itu sebenarnya jelas sekali di hadapan para prajurit, para penjaga, Yesus mengidentifikasi dirinya, memperkenalkan dirinya. Kemudian Yesus mengatakan apa sama penjaga dan mereka yang mau menangkap Yesus. Yesus bilang begini sama mereka, supaya mereka jangan menangkap atau membawa ikut serta muridku, biarkan mereka pergi. Saudara, perhatikan di dalam cerita ini, saudara yang kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan memang mereka membiarkan murid-murid Yesus itu tidak ikut serta ditangkap. Murid-murid Yesus bebas, mereka sebenarnya pergi. Murid-murid Yesus sebenarnya bebas, mereka pergi mau ke Galilea atau mereka mau pergi ke Yerusalem. Mereka sebenarnya bebas, hanya tinggal menunggu cerita apa yang terjadi sama Yesus selanjutnya. Kalau bisa dikatakan sebenarnya pada waktu Yesus memperkenalkan dirinya, inilah aku, maka sebenarnya pada waktu murid-murid itu dibiarkan pergi, sebenarnya hidup mereka jauh dari namanya resiko, jauh dari namanya bahaya, saudara, pada saat itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada hari ini saudara, ada begitu banyak orang juga yang menyangkal Yesus karena takut akan hidupnya.
Pada zaman kita banyak orang mau menyangkal Yesus karena takut karena kesehatannya, takut tidak punya harta, takut kehilangan materi, takut kehilangan jabatannya. Tetapi saya mau katakan, Petrus menyangkal Yesus tidak dengan alasan-alasan itu, saudara. Tidak, saudara. Lalu alasannya apa, saudara yang kasih Tuhan? Saudara, Petrus menyangkal Yesus karena ada satu alasan yang khusus yang dialami oleh Petrus, saudara. Saudara, Petrus sebenarnya siap mati bagi Yesus di Taman Getsemani. Tapi sayang, saudara yang kasih Tuhan, waktu dia di halaman bait suci, dia menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, kita bisa memperhatikan pada waktu penjaga itu mendatangi mereka di Taman Getsemani. Peristiwa apa yang dilakukan oleh Petrus, saudara? Petrus menghunus pedangnya. Pada waktu Petrus menghunus pedangnya, dia tidak sedang menggertak para penjaga, saudara. Tidak. Dia mengayunkan pedang itu dan mengenai daripada budak imam besar dan memotong telinganya. Saudara, ini kasih Tuhan. Dia tahu, saudara, bahwa serangan yang dilakukan oleh Petrus itu bisa menyebabkan pembantaian besar-besaran di Taman Getsemani. Tetapi Petrus ini tetap saja menyerang. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat, sekalipun tindakan Petrus tidak bijaksana, saudara, tapi dia masih menyerang. Ini menunjukkan Petrus itu berani, saudara. Ini menunjukkan Petrus itu punya nyali, saudara. Dia mengerti akan hal itu. Jadi pertanyaannya, mengapa Petrus menyangkal Yesus di halaman itu, saudara? Saudara, saya melihat dan menyebut bahwa hal yang membuat Petrus menyangkal Yesus adalah karena dia takut diejek ataupun ditertawakan, saudara. Mari kita melihat, saudara. Petrus tidak menyangkal Yesus kepada pejabat manapun pada waktu itu. Tidak, saudara. Lalu kepada siapa Petrus menyangkal Yesus? Saudara, kita perhatikan dari Yohanes pasal 18 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid itu? Jawab Petrus, bukan. Saudara, Petrus tidak sedang diinterogasi oleh tentara. Bukan. Petrus tidak sedang diinterogasi oleh anggota Sanhedrin, bukan. Petrus tidak sedang diinterogasi oleh imam besar, bukan, saudara, tidak. Tetapi dia sedang diinterogasi, ditanyai oleh seorang gadis budak, perempuan budak pada waktu itu. Saudara kasih Tuhan, kalau perempuan budak, pertanyaannya, otoritas apa yang budak miliki atas diri Petrus? Ada enggak, saudara? Tidak ada, saudara. Tidak ada apapun otoritas perempuan budak atas diri Petrus. Kira-kira kalau demikian, apa hal yang terburuk yang bisa dilakukan oleh gadis budak ini, saudara, kepada Petrus? Kemungkinan besarnya adalah bahwa mereka bisa mengolok-olok Petrus. Memang di dalam Injil Yohanes tidak dituliskan sedetail itu bahwa mereka tidak melakukannya. Tapi kemungkinan juga mereka melakukan budak-budak ini kepada Petrus. Saudara yang kasih Tuhan, kemungkinan budak perempuan itu yang kumpul pada waktu itu, yang ramai itu, mungkin saja mereka berkata begini kepada Petrus. Hai kamu yang benar-benar katanya memilih, ini dia kah sebagai pemenang itu? Inikah Yesus yang benar-benar telah membodohi diri kamu? Bagaimana rasanya pilihanmu ini? Apakah dia menjadi pemenang? Lihatlah dia hari ini. Bagaimana rasanya menghabiskan 3 tahun hidupmu mengikuti seorang penipu ini? Saudara, saya mau mengatakan kemungkinan itu bisa saja para budak-budak ini berani dia mengolok-olok, mengejek Petrus sedemikian dalamnya. Sekali lagi, saudara yang kasih Tuhan, Petrus menyangkal Yesus kepada budak-budak orang-orang yang ada di halaman. Orang-orang ini tidak memiliki otoritas atas diri Petrus. Sekali lagi,
Hal buruk apa yang kemungkinan besar yang dapat mereka lakukan? Mereka bisa menertawakan Petrus. Mereka bisa mengolok-olok Petrus. Mereka bisa mengejek-ejek Petrus. Saudara yang kasih Tuhan, ketakutan diejek, diolok saudara, bukan sesuatu yang mudah saudara. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah ada begitu banyak orang gara-gara diejek, bahkan saling mengejek, sebuah tawuran bisa terjadi, betul? Dari desa A, desa B saling ejek, mereka bisa tawuran, bahkan bisa memakan korban. Oleh karena bully mengejek, bukankah anak remaja bisa menyerah, bisa mengambil nyawanya sendiri, bunuh diri karena tidak tahan dengan ejekan? Saudara yang kasih Tuhan, bukankah kita mungkin juga pernah sakit hati, merasa ditertawakan oleh orang lain, diejek orang lain, direndahkan orang lain? Ejekan dan olokan bukan sesuatu yang mudah saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ini sesuatu yang bisa menakutkan. Pertanyaannya, apakah kita juga akan menertawakan Simon Petrus seperti itu saudara? Seperti budak perempuan ini menertawakan dia. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mau menertawakan Petrus, saya mau mengatakan barangkali pun kita bisa jatuh di dalam dosa yang sama. Kita menyangkal Yesus karena kita tidak mau ditertawakan ataupun diolok-olok oleh orang lain saudara. Ketika kita ragu-ragu untuk berbicara kepada seseorang tentang Yesus, itu pun sudah masuk bagian daripada kita menyangkal Yesus. Ketika kita tidak yakin, ketika kita takut berbicara menyaksikan Kristus kepada orang lain, sesungguhnya sikap itu pun sudah menjadi bagian daripada kita menyangkal Yesus. Kita takut diejek setelah kita bercerita, kita takut diolok-olok setelah kita menyaksikan Kristus. Itulah mengapa saya katakan sebelum kita mentertawakan Petrus, jangan-jangan kita juga sudah pernah jatuh dalam dosa yang sama. Betapa beratnya mulut kita untuk berucap sesuatu tentang Yesus kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita atau mantu kita yang belum mengenal Yesus. Kita takut dikatakan oleh orang muda, mama kuno, papa kuno. Hari gini bicara tentang Tuhan. Saudara, bukankah itu bisa menjadi olok-olokan orang muda kepada orang yang tua? Bukankah itu menjadi olok-olokan orang-orang yang pragmatis di zaman ini kepada orang-orang yang sangat spiritual? Dan itu bisa membuat kita juga jatuh seperti Pak Petrus. Kita berhenti melangkah untuk berkata-kata menyaksikan tentang Yesus. Saudara dikasih Tuhan, seorang bernama Martin Luther, dia bicara seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Jika kita malu untuk mengakui Kristus di depan manusia, Dia akan malu untuk mengakui kita di depan Bapanya di surga. Martin Luther, saya percaya ketika dia berkata demikian, kata-kata ini menyaksikan bahwa hidupnya sendiri pun tidak malu mengakui, bahkan menyaksikan Kristus itu kepada orang lain. Saudara, bukan hanya dia, tetapi seorang bernama D.L. Moody. Mari kita baca bersama-sama apa yang dikatakan D.L. Moody. 1, 2, 3. Jika Anda malu untuk mengakui Kristus di depan teman-teman Anda, bagaimana Anda akan berani mengakui Dia di depan pengadilan Kristus? Saudara, zaman telah berubah. Apakah anak-anak muda, anak-anak kita, generasi muda saat ini masih pede, masih yakin, masih lantang mau mengakui Kristus di dalam relasi dengan teman-temannya? Saudara dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa saudara. Bahwa kehidupan kita bukan hanya bicara penyangkalan itu, bicara kita menolak Kristus, bukan. Tetapi hal yang tampaknya sederhana, kita menghindar dari orang-orang yang mungkin menertawakan kita, mengolok-olok kita hanya karena cerita Kristus. Itu pun sudah menjadi bagian kita menyangkal Kristus. Saudara yang kasih Tuhan,
Apakah penyangkalan itu menjadi akhir daripada Petrus? Tidak, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Petrus bisa mengalami pemulihan dan transformasi? Saudara, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, hal ini diawali dari cerita selanjutnya berkata, bahwa pada waktu ayam berkokok pertama kali, saudara, sesungguhnya sebenarnya Petrus pada waktu itu ingat perkataan Yesus. Tetapi pada waktu ayam berkokok untuk kedua kalinya, Petrus semakin ingat yang lebih lagi, bahwa sebelumnya Yesus sudah pernah ngomong sama mereka, sama dia, bahwa pada waktu sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku. Itulah mengapa pada waktu yang ketiga kalinya, saudara, apa yang menjadi sikap daripada Petrus? Bukan lagi bicara soal ingatan, bukan lagi bicara soal apa yang dikatakan oleh Yesus. Petrus dalam cerita itu, saudara, dalam kitab Injil menceritakan bagaimana Petrus itu sedih, saudara. Untuk yang ketiga kalinya Petrus menangis di bagian itu, saudara. Kalau saya mau katakan, pada waktu Petrus menangis, inilah masa yang paling tidak mudah. Inilah masa yang paling sulit, yang hancur, yang tidak disukai oleh manusia. Seperti Petrus, hatinya hancur karena dia mengingat apa yang dia sudah lakukan. Yesus sudah mengingatkan dia sebelumnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus yang paling berani sekarang dihancurkan oleh Tuhan dengan memperlihatkan bahwa Petrus menyangkal dia. Dulu begitu berani, semua iman tergoncang, tapi aku tidak. Aku tidak akan mau lari, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Begitu sombongnya, begitu arogannya, mengandalkan diri Petrus di saat itu. Saudara, Petrus yang dulu berani itu dihancurkan oleh Tuhan dengan memperlihatkan bahwa Petrus menyangkal. Saudara, kadangkala Tuhan itu menindak anak-anak yang dia kasihinya tidak selalu dengan cara-cara yang kita inginkan. Kadangkala Allah itu begitu sayangnya dengan kita. Kalau apa yang dia beri kita tidak respon dengan baik, saudara yang kasih Tuhan. Kadangkala dari sini kita bisa melihat Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri bisa mengambil satu tindakan yang lebih mungkin tidak mengenakan bagi kita, mungkin menggelisahkan bagi kita, mungkin membuat kita turun sampai titik yang terendah dibuat oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan, supaya kita ngerti kesalahan kita ada di mana. Ketika Allah Yesus memperlihatkan kesalahannya, Petrus baru ngerti betapa lemahnya dirinya. Itulah mengapa saya mau mengatakan demikian. Hati yang hancur, hati yang mengakui kelemahan, hati yang mengakui keterbatasan, bahkan yang mau mengakui dosa. Orang-orang semacam inilah yang akan mengalami Tuhan. Orang-orang semacam ini ketika Roh Kudus bekerja, orang ini pasti akan diubahkan. Orang ini bukan hanya diubahkan, tetapi mentransformasi dirinya, bahkan menjadi transformator untuk banyak orang. Supaya apa, saudara yang kasih Tuhan? Supaya orang lain tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama seperti yang dia perbuat. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Yesus membimbing Petrus sampai dia akhirnya dapat memahami kesalahannya dan dia mengalami pemulihan. Saudara, sebenarnya pemulihan itu terjadi, dilakukan oleh Yesus kepada Petrus pada waktu Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus. Apa pertanyaannya, saudara? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Seperti Petrus menyangkal 3 kali. Dan setiap kali bertanya, Petrus diingatkan kembali.
apakah engkau mengasihi aku? Saudara, di titik semacam inilah Petrus itu makin hancur hatinya. Tetapi dia dengan gentar, dengan hati-hati, Petrus mengatakan, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Aku mengasihimu tidak seperti waktu dulu lagi. Petrus berkata-kata dengan berani, dengan gagah, dengan hati yang hancur, dengan hati yang sedih. Dia berkata, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Disinilah pemulihan itu, saudara. Dia ingat kembali apa yang dia lakukan kepada Yesus. Dan dia mengerti. Dan di situ dia tahu Yesus mengasihi dia juga. Saudara, bagaimana transformasi yang terjadi pada Petrus? Saudara, kalau kita melihat ada begitu besar perubahan yang terjadi pada Petrus, saudara. Setelah peristiwa Yesus ditangkap, ketika pada Petrus menyangkal dia, lalu ada Yesus mati, lalu Yesus bangkit. Saudara, mari kita melihat kisah selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh murid-murid secara khusus Petrus? Petrus adalah menjadi salah satu rasul yang ada, yang setelah peristiwa Yesus bangkit, dia mengajar banyak orang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dari proses transformasi selama waktu itu, kita bisa melihat betapa Petrus yang sama itu, saudara, telah diubahkan menjadi Petrus yang berkata bahwa dia kini hidupnya ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, bukan menjadi keinginan hatinya sebagai manusia. Petrus yang sudah menundukkan diri, Petrus yang sudah menunjukkan keinginannya, bukan aku lagi, tetapi kehendak Tuhan Yesus saja. Dan ini kita bisa lihat, saudara, pada waktu Petrus berkhotbah pertama kali, saudara yang kasih Tuhan, setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri, apa yang diberitakan oleh Petrus, saudara? Petrus berkata begini, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Petrus yang takut sudah berubah menjadi Petrus yang berani. Tetapi beraninya kali ini Petrus adalah beraninya di dalam Tuhan. Sehingga suatu kali, saudara yang kasih Tuhan, dia berhadapan dengan pemuka agama. Petrus di dalam pertemuan di hadapan muka agama, dia berani mengungkapkan sebuah statement yang dalam sekali dan pedas sekali bagi pemuka agama. Dia berkata begini, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudara, Petrus yang menyangkal Yesus, dia mengalami pemulihan, lalu dia mengalami transformasi perubahan yang luar biasa. Saudara, apa yang kita bisa lihat dari seluruh rangkaian peristiwa Petrus ini, saudara? Saya mau katakan begini, waktu Petrus dihancurkan, kepercayaan dirinya dihancurkan, mengandalkan dirinya dihancurkan, kekuatan dirinya dihancurkan, maka di saat semacam itulah dia berpaling kepada Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada kalanya, sekali lagi saya katakan, Tuhan itu bisa berbuat yang sungguh-sungguh manis. Kita dielus-elus Tuhan, seperti kita mendapat barang yang baru. Kita rajin membersihkannya, menjauhkan dari debu. Saudara, kalau punya HP baru, hari pertama dapat, hari kedua masih dielus-elus enggak tuh HP? Ya, kalau ada debu, gitu saudara ya, dielus, ya betul ya saudara ya. Kalau ada barang baru, rajin nyucinya, mau motor, mau mobil. Coba kalau udah setahun, masih dicuci enggak? Kadang-kadang. Saudara ya, mudah-mudahan tidak ketika menikah, saudara ya. Waktu menikah pertama, rajin dielus-elus, udah nikah 5 tahun, enggak pernah. Nah saudara, ini kasih Tuhan,
Kadang Tuhan itu mengelus kita, memeluk kita, menghapus air mata kita. Tapi mari lihat Yesus bukan hanya sebagai pribadi sedemikian. Ada kalanya Allah bisa mengambil satu tindakan yang tampaknya bagi kita tidak fair. Allah, bukankah engkau mati bagi aku, menyelamatkan aku? Kenapa engkau membentuk aku sedemikian kerasnya? Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya Yesus mengenal betul ini Petrus. Betapa orang yang mengandalkan kekuatannya, betapa orang yang mengandalkan dirinya sendiri, saudara yang kasih Tuhan. Orang yang merasa diri kuat patut dihancurkan oleh Kristus. Supaya apa? Supaya dia balik. Supaya dia kembali kepada kekuatan Tuhan. Saudara, mari kita melihat dan mengenal Allah dengan sempurna. Supaya kita memahami bahwa ada kalanya Allah membentuk kita dengan penuh kasih sayang, air mata kita dihapusnya. Tapi ada kalanya bentuk kasih sayang Tuhan, dia bisa menghancurkan keegoisan kita, dia menghancurkan segala kesombongan kita. Hanya demi supaya kita balik kepada posisi dan tempat yang seharusnya Allah mau bagi kita. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Petrus pemberani yang menyangkal ini? Ada 4, saudara. Yang pertama, saudara, dari Petrus cerita ini, saudara, diingatkan bahwa kita semua punya kelemahan dan bisa bikin salah. Betul, saudara? Ngomong sama temannya supaya dia nggak sok jagoan. Kita semua punya kelemahan dan bisa bikin salah. Jangan sok-sok hebat. Jangan sok-sok kuat. Ngomong sama dia, coel dikit. Jangan sok kuat loh. Saudara ya, ketika kita melihat diri kita seperti itu, lihat orang lain juga. Sehingga ketika bikin salah jangan langsung ditertawain. Lu kan begini kan, begitu kan. No, saudara. Waktu dia salah, mari kita lihat diri kita. Oh iya, saya pun bisa bikin salah. Jangan sok kuat. Yang kedua, kisah ini mau menceritakan bahwa Yesus itu selalu sayang kita. Dan dia akan mengampuni kita meskipun kita kecewain dia. Betul enggak, saudara? Saudara, saya rasa kita walaupun sudah menjadi anak Tuhan, kita mungkin pernah mengecewain Tuhan. Benar enggak? Sama seperti kita jadi anak, pernah enggak mengecewain orang tua? Mengecewain mama papa, pernah enggak? Enggak ngaku ya. Saudara, sama manusia kita bisa buat gitu yang kelihatan. Apalagi sama Tuhan. Barangkali kita bilang gitu ya, enggak ada yang tahu. Benar, orang lain enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kamu kecewain saya, kata Tuhan. Ketiga, kita bisa belajar dari kesalahan. Tapi jangan lupa kembali ke jalan yang benar. Belajar dari kesalahan, kembali jalan yang benar. Orang yang jatuh di tempat yang sama pada kesalahan yang sama adalah orang yang tidak pernah belajar. Saudara ya, saya ulang saudara ya. Kita belajar dari kesalahan dan kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau ada orang jatuh di kesalahan yang sama, itu berarti orang itu bukan orang yang mau belajar. Yang keempat, terakhir. Saudara, kita belajar, rencana Tuhan gak bakal gagal. Meskipun kita sering bikin ulah. Ya. Mau ke sana ke sini, Tuhan bilang di sini kamu. Aduh Tuhan gak enak belok sini, nggak bisa lu di sini. Rencana Tuhan gak pernah gagal, saudara. Mau ulah kita gimana pun, saudara yang kasih Tuhan. Kita yakin dan percaya, bicara tentang pilihan Tuhan, predestinasi Tuhan, dia akan lindungi kita, protek kita dengan baik. Tapi mari kita melihat hal ini. Tidak berarti bahwa kemurahan anugerah Tuhan kita abaikan. Tidak berarti. Kita terus berupaya dengan baik. Biarlah kita menjadi pemberani, bukan menjadi penyangkal. Pemberani di dalam Tuhan.